Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah satu, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya yang ada di rumah. Walaupun kita beribadah online pagi ini, semuanya tetap semangat ya. Tetap semangat dong, Ci. Oke, yuk kita pagi hari ini mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik buat kami semua. Kami bersyukur Bapak, sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kami, menjaga, melindungi kami, bahkan memelihara setiap kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau memulai ibadah online sekolah minggu kami, Tuhan tolong pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yuk sama-sama katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
kita mau jalan serta Yesus pagi hari ini. Semuanya masih semangat? Masih semangat banget dong, Ci. Oke, yuk kita mau sama-sama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Cici, tahu nggak? Ada yang baru nih. Apaan tuh? Hari ini kita ada kuis. Kuis apa itu? Pertanyaannya adalah, Oke, adik-adik, masih ingat nggak adik-adik waktu Cici cerita atau firman Tuhan tentang apa? Nah, Tuhan Yesus selain datang untuk menyembuhkan, terus menyelamatkan kita dari dosa-dosa, Tuhan Yesus datang untuk apa lagi? Ayo, ada yang tahu? Coba, kalau ada yang tahu, jawabannya tulis di kolom live chat di bawah. Waktunya cuma 10 detik. Cepet. siapa cepat, dia juara. Oke. Nanti pemenangnya bakal dikasih tahu sama Cece Yosani. Oke. Oke, waktunya udah habis. Nah, yuk sekarang kita mau angkat satu pujian. Aku anak Tuhan zaman Zaman sekarang. sekarang. Masih semangat banget kan semuanya? Masih semangat kan, Ci? Semangat dong. Mari kita siapkan semua kekuatan kita untuk melompat-lompat dan berjalan. Siap ya? Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, 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 asik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian firman Tuhan berdengar.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semua pasti sehat, pasti tetap semangat. Sudah memuji Tuhan hari ini? Ya, Cici percaya semuanya sudah memuji Tuhan dengan baik di rumah. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersuka cita karena Engkau memberikan hari yang begitu indah buat kami. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami masih bisa memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum Cici cerita, Cici mau tanya, siapa yang pernah berjanji? Siapa yang pernah berjanji? Ya, pasti semuanya pernah berjanji ya. Misalnya, Mama, aku janji aku akan rajin belajar. Nah, tapi pada saat mau menepati janjinya, kalian malah banyak bermain handphone, banyak bermain, ya. Jadi sehingga membuat nilainya tidak baik. Itu artinya janjinya tidak ditepati. Misalnya lagi, Ma, nanti pulang sekolah aku mau bantu Mama ya. Nah, tapi setelah pulang sekolah malah langsung tidur. Nah, itu juga janji yang tidak ditepati. Nah, Cici mau cerita pagi hari ini tentang satu murid Tuhan Yesus yang bernama siapa? Ada yang tahu? Dia mempunyai janji yang besar sekali, tapi dia tidak menepatinya. Ada yang tahu siapa? Iya, benar sekali. Namanya Petrus. Ya, hari ini Cici mau cerita tentang Petrus. Nah, pada suatu malam, setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih sekali, karena sebentar lagi ada salah satu dari kalian yang akan menyerahkan aku kepada orang-orang yang jahat. Dan satu muridku juga akan menyangkalku sebelum ayam berkokok." Lalu kata Petrus dengan yakin mengatakan, apa perkataannya? Yuk kita sama-sama buka dalam kitab Matius. Ambil Alkitabnya. Cici tunggu. Kita mau sama-sama membacanya ya. Sudah semua? Kita buka dalam kitab Matius 26 ayat 33 sampai 35. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya lagi, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Dan semua murid-murid yang lain pun berkata demikian. Nah,
Petrus mempunyai janji yang besar sekali. Dia katakan apa? Walaupun semua teman-temannya tergoncang imannya, tapi aku tidak. Wah, itu janjinya. Dan dia berkata lagi dengan yakin, walaupun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Nah, tetapi karena Tuhan Yesus Allah, ya, Tuhan Yesus Maha tahu. Jadi Tuhan Yesus tahu kalau Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok. Nah, setelah itu Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat yang bernama Taman Getsemani. Dia ingin berdoa kepada Bapaknya, dan dia juga menyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Dan setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, dia menemukan murid-muridnya sedang tertidur. Nah, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, "Tidak, bisakah kamu bertahan 1 jam saja untuk berdoa?" Nah, Tuhan Yesus kembali lagi untuk berdoa, tetapi muridnya malah tertidur lagi karena mereka sudah sangat lelah. Dan setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, tiba-tiba datang orang banyak yang membawa obor, dan dia mencari-cari Tuhan Yesus. Mereka bilang, "Siapa yang bernama Yesus di sini?" Kata Tuhan Yesus, "Akulah dia." Nah, pada saat itu Petrus mengangkat pedangnya dan memotong telinga salah satu dari orang-orang itu. Dan telinganya sampai terjatuh. Wah, tapi karena Tuhan Yesus tidak mau kalau dia mau menyelamatkan dunia ini, dia harus mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus ambil telinganya dan ditempelkan, disembuhkannya telinga orang itu. Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, "Masukkanlah pedangmu itu." Dan Tuhan Yesus dibawa orang-orang banyak itu ke rumah imam besar. Dan bagaimana dengan murid-muridnya? Murid-muridnya kebingungan, murid-muridnya ketakutan dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Benar seperti apa yang Tuhan Yesus katakan tadi, ya. Kalau semua murid-muridnya akan pergi meninggalkannya. Lalu Petrus diam-diam mengikuti Tuhan Yesus. Ya, dia bersembunyi di tengah-tengah kerumunan orang-orang. Tetapi ada satu orang yang melihat Petrus dan berkata, "Hai, kamu bukannya murid Tuhan Yesus?" Nah, lalu apa kata Petrus? Apakah dia bilang iya atau tidak? Yuk kita sama-sama lihat Alkitab kita lagi. Kita buka dalam kitab Lukas 22 ayat 57. Sudah dapat semuanya? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Wah, ternyata Petrus melupakan janjinya. Ya, tadi padahal sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Petrus mempunyai janji yang besar. Kalau dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus, kalau dia akan rela mati demi Tuhan Yesus, tetapi dia malah berkata, "Bukan, aku tidak kenal dia." Wah, Petrus begitu ketakutan dan dia langsung pergi bersembunyi di tempat yang lain. Nah, itu satu kali Petrus menyangkal, ya. Nah, setelah dia bersembunyi di tempat lain, ada orang lain lagi yang mengenali dia. Orang itu berkata, "Hai, bukankah kamu murid Tuhan Yesus? Kamu kan yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus." Apa kata Petrus lagi? "Bukan, aku tidak kenal dia. Kamu pasti salah orang. Aku tidak kenal dia." Petrus berlari lagi. Dia bersembunyi lagi. Sudah berapa kali Petrus menyangkal? Iya, sudah 2 kali. Dan ketika Petrus bersembunyi lagi, ada orang lain lagi yang mengenali Petrus. Orang itu berkata, "Iya benar, engkau benar-benar murid Tuhan Yesus kan?"
Terus benar-benar Petrus menjawab lagi, "Aku bersumpah aku tidak kenal dia." Nah, setelah 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus, saat itu terdengarlah bunyi ayam berkokok. Nah, setelah Petrus mendengar bunyi ayam berkokok itu, maka teringatlah dia akan kata-kata Tuhan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Wah, lalu Petrus pergi berlari dan menangis sedih sekali. Dia menyesal, dia tidak menepati janjinya. Ya, jadi Petrus menyesal sudah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus lalu mati di kayu salib, tetapi bangkit pada hari ketiga. Ya, bangkit pada hari ketiga. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menemui kembali murid-muridnya. Dia bertemu kembali dengan Petrus. Nah, Tuhan Yesus tahu kalau Petrus sudah sangat menyesali apa yang telah dia perbuat. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus bilang, "Iya Tuhan." Sampai 3 kali Tuhan Yesus menanyakan. Kita buka Alkitab kita lagi dalam Yohanes 21. Kita mau tahu apa sih yang Tuhan inginkan dari Petrus. Sudah, Yohanes 21 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu kata Yesus kepadanya, "Apa? Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, Tuhan Yesus ingin Petrus melayani Tuhan. Tuhan Yesus mau Petrus setia kepada Tuhan. Ya, walaupun Petrus sudah berbuat kesalahan, tapi Tuhan Yesus mau mengampuninya. Demikian juga kita semua. Terkadang kita juga berbuat kesalahan, tapi karena Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kalau kita bersalah, kalau kita berbuat dosa, kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah minta ampun, kita tidak boleh mengulanginya lagi. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau Petrus melayani Tuhan. Tuhan Yesus juga mau kita, walaupun masih kecil, kita juga mau melayani Tuhan. Kita juga mau ikut Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, walau kita dalam keadaan susah, kalau kita dalam keadaan senang, kita mau tetap selalu ikut Tuhan. Bagaimana cara melayani Tuhannya? Walaupun kita masih kecil, kita bisa melayani Tuhan dengan mengingatkan teman-teman kita yang sudah lama tidak ikut ibadah. Walaupun ibadah online, kita bisa mengingatkan teman-teman kita yang lain supaya kita bisa sama-sama untuk ikut ibadah online. Ya, adik-adik mau melayani Tuhan? Pasti mau ya. Adik-adik juga mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Cici mau ajarkan satu lagu, "Mengikut Yesus Keputusanku." Biarlah lagu ini juga menjadi doa kita. Sampai kapanpun, selamanya kita mau ikut Tuhan. Ya, yuk. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar selamanya. Mengikut Yesus keputusanku,
Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu berbuat baik. Kami mau selalu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar untuk mengikut Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, kami mau selalu ikut Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan, masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau tanamkan firman Tuhan di dalam hati kami, supaya kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Semua demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Mengerjakan aktivitas utama. Untuk adik-adik Batita sampai Pratama 1, adik-adik diminta menggambar janji kalian kepada Tuhan ya. Dikumpul paling lambat hari ini jam 9. Untuk aktivitas utama Pratama 2 sampai Madya terdapat pada Google Slide yang linknya ada di bio YouTube kita ya. Jangan lupa dikerjakan. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat gantungan kipas. Bahan-bahannya ada kertas merah besar, kertas putih kecil, gunting, dan juga lem ya. Langkah pertama, kita akan membuat bentuk kipas menggunakan kertas merah yang sudah kita siapkan. Lalu, setelah selesai membentuk kipas, bagian tengahnya akan kita tekuk. Lalu, kita akan lem bagian tengahnya ini ya adik-adik. Setelah kita lem, kita akan menyiapkan kertas putih kecil tadi dan kita akan bentuk seperti langkah pertama, yaitu membentuk menjadi sebuah kipas yang rapi ya adik-adik. Setelah membentuk sebuah kipas, kalian gak perlu ngelem bagian tengahnya lagi, tapi kita akan langsung menyambungkan bagian putih kertasnya dengan bagian merahnya dengan cara kita akan mengikatnya menggunakan sebuah karet. Lalu setelah selesai mengikat, kita siapkan sebuah lingkaran dan juga sebuah persegi panjang karena kita akan membentuk sebuah kepala dan juga sebuah ikatan kepala. Kita akan membentuknya seperti yang ada di video ini adik-adik, dan kita akan menempelkannya di bagian atas ujungnya. Seperti ini adik-adik. Lalu setelah itu kita akan menggambar mata, hidung, dan juga mulut sebagai hiasan di kepalanya. Lalu setelah ini jadi, kita akan memberikan sebuah karet untuk menjadikan sebuah gantungan. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini adik-adik. Shalom anak-anak sekolah minggu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Yohanes 13 ayat yang ke-34. Oke, kita mau nyanyiin sama-sama ya ayat hafalan ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti
mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dihafalin ya ayat hafalannya. Tuhan memberkati. Dadah. Ibadah kita udah selesai nih. Kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah melindungi kami ya Tuhan, memimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Ya Bapa, saat ini ya Tuhan, kami sudah selesai ibadah ya Tuhan. Kiranya ibadah kami berkenan ya Tuhan bagimu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya ibadah kali ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan, dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa lagi. Dalam